Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Oke, jadi di konten sekarang nih ya, gue pengen update formasi ikan-ikan di dalam. Tapi gue juga pengen ngasih tahu nih ya, gue pengen update sedikit di tank Amazonesia ini. Sedikit ada musibah bro, makanya dari kemarin kayaknya gue kurang mood sebenarnya bikin konten karena ada yang di luar ekspektasi lah ya. Jadi di tank Amazonesia ini bro, sekarang Raphiodon vulpinus itu udah nggak ada ya, alias sudah mati akhirnya. Itu sangat gue seselin sih karena Raphiodon vulpinus kan sebenarnya salah satu dream fish gue bro, dan gue bisa dapetin dari Buana Aquatics di tahun lalu ya. Jadi apa yang terjadi? Ternyata Raphiodon vulpinus itu nggak sanggup ngejar growth rate-nya bro di sini ya. Dia selalu kalah makan nih sama Atlantic Tarpon yang grow-nya menggila bro, sangat pesat dan sangat menggila. Di sini kalau lo lihat nih Atlantic Tarpon ini yang paling gede nih, yang gue kasih nama Megalo, dia udah 50 cm bro. Kurang lebih lah 50 cm karena gue nggak pernah tuh ukur-ukur pakai penggaris atau gue serok untuk gue ukur-ukur gitu, gue nggak pernah. Mungkin kalau yang kecilan nih ya 40 up lah ya, kurang lebih segitu. Dan yang terjadi tuh Raphiodon vulpinus tuh jadi kalah makan terus bro. Kalah makan terus dan tingkat stresnya tinggi di sini. Ya, karena posisinya tuh terakhir Raphiodon vulpinus tuh udah hampir setengah badannya, malah lebih kecil lagi bro dari Atlantic Tarpon. Setengah badannya itu udah kacau banget sih. Jadi karena dia kalah makan terus, akhirnya level stresnya tinggi banget di tank ini. Sering terjadi dia mogok makan tuh 3 hari, terus akhirnya mau makan lagi, terus mogok makan lagi. Nah, terus posisi terakhirnya itu Raphiodon vulpinus di sini gue lihat udah agak kacau ya, seminggu udah nggak mau makan dan di siripnya udah mulai ada putih-putih bro. Dua-duanya itu, berarti bisa gue bilang dua-duanya nih emang kena stres banget kayaknya ya. Karena di sini posisi ikan lain nggak ada yang sakit nih, si Atlantic Tarpon, si Dynamo Catfish, parang-parang, bahkan sampai si Apollo Shark itu 5-5-nya sehat walafiat semua. Gue juga bingung tuh, padahal Apollo Shark tuh jauh lebih kecil loh dari Atlantic Tarpon, tapi nyalinya lebih bagus dibanding si Raphiodon vulpinus bro. Ya mungkin gue bisa bilang sedikit ya, Raphiodon vulpinus itu kan sama tuh sama Payara armatus. Dia tuh kalau size kecil bro, memang tingkat stresnya tinggi kalau digabung-gabungin sama ikan-ikan besar kayak gini. Dia tuh kayak kagetan gitu, kalau makan tuh kayak nggak suka diganggu. Nggak suka diganggu tuh dalam arti mereka tuh nggak mau berebut gitu kalau size kecil. Maunya ya makan, terus nggak ada yang ganggu, terus dikunyah, ditelan gitu. Beda kalau udah size gede ya, karena gue pernah ngerasain banget pelihara Payara armatus sampai 85 pas 90 cm tuh, itu beda banget. Kalau itu memang size gede gitu, keluarga Payara tuh dia mau berebut lah, udah settle banget bro di dalam tank ya. Tapi kalau size kecil itu beda hal. Memang waktu gua masukin ke tank ini sebenarnya size-nya semuanya kurang lebih sama. Tapi seiring waktu ya habis lah sama grow-nya yang semua pada gila ini bro. Ya sementara si Raphiodon vulpinus masih segitu aja terus. Walaupun pas gua angkat dari tank kelihatan sih ya lebih gede, membesar lah dibanding pas gua masukin ke dalam tank ini. Kurang lebih udah hampir setahun ya dari awal gue masukin ke tank ini nih, Raphiodon vulpinus. Jadi akhirnya gue evakuasi ya, gue angkat karena bener-bener napasnya tuh udah nggak jelas. Akhirnya gue angkat, gue pindahin ke styrofoam yang agak besar, terus gue karantina di dalam bro. Nah pas gue karantina itu bener-bener besoknya langsung tewas. Ada itu sebel banget sih bro. Jadi gue untuk buat konten ini tuh gue bener-bener ngumpulin mood dulu sebenarnya, karena pas hari itu tuh waduh mood gue udah nggak jelas banget ya. Namanya dream fish ya, dream fish, terus kita nggak berhasil gedein dan akhirnya mati. Itu ceritanya agak-agak semrawut di kepala jadi gitu ya. Jadi Raphiodon vulpinus sudah nggak ada. Jadi sekarang gue mau fokusin aja dulu nih besarin Atlantic Tarpon ya. Jadi di sini sekarang gue cara kasih makannya tuh udah jor-joran lah, beda kan sama waktu ada Raphiodon vulpinus tuh gue udah ngelempar dari ujung sana lah, agak tricky lah gitu. Sekarang mah gue udah lempar dari tengah aja semua. Mereka sih ini semua udah mau berebut bro ya. Nah terus hasil dari pengamatan gue nih bro, setiap formasi komteng nih, kalau satu ada yang tereliminasi atau mati atau ada masuk ikan baru, pasti ada yang berubah tuh ya karakter ikan-ikan di dalam tank ini. Salah satu contohnya nih yang gue lihat ya, kalau Atlantic Tarpon mah ikan bodo amat, mau ikan apapun dimasukin ke sini tetap aja hajar terus makan. Nah ini Oxydoras gue nih, ini menunjukkan keanehan nih juga nih bro. Jadi nggak tahu kenapa belakangan ini dia senang berenangnya berdiri gitu bro, kayak nyender berdiri. Gue lihat-lihat kayak sakit ya, tapi kalau gue lempar makanan dia tetap masih mau makan. Dan di bagian body luarnya tuh nggak ada indikasi sakit apa-apa bro. Jadi gue rada bingung juga nih kenapa nih Oxydoras kayak gini. Nanti kalau kalian punya pengalaman yang sama, tolong kasih advice gue atau kita sharing lah di kolom komentar ya bro ya.
Yang jelas makan masih oke nih. Nah terus di sini juga ada penambahan ikan baru bro sebenarnya ya. Gue belum pernah update sebenarnya di konten panjang. Jadi di sini tuh ada ini dari si Bro Michael tuh di Surabaya tuh. Dia demen banget nantangin gue ikan-ikan bawah terus bro ya. Seperti lo tahu kan gue pernah ceritain di konten sebelumnya. Itu gue dikasih sama Bro Michael itu Granulosus ya sama Niger Irwini, Oxydorus niger hybrid Irwini ya. Terus kemarin ya waktu tahun baru kali ya, udah lama banget berarti gue nggak update. Waktu tahun baru gue dikasih hampers lagi sama dia. Itu Irwini bro, Irwini tapi ukuran size 40 cm up. Wah ini mantap banget. Terus sama Pleco, cuman ini gue nggak tahu nih, Pleconya kayaknya udah 2 harian nih gue nggak lihat nih. Gue rada ngeri sedap juga bro. Pleco berapa ya? L190 atau L191 gitu, gue lupa. Karena gue nggak begitu ahli Pleco. Gue juga nggak ngerti sebenarnya Bro Michael ini dalam rangka apa sih gue Pleco. Tantangannya berat amat ya. Jadi di sini yang gue seneng nih, Niger Irwini-nya itu ternyata adaptasinya cepet banget bro. Walaupun dia suka banget ngumpet tuh di balik batu ya. Cuman kalau gue lempar makanan udah satset banget bro. Dan ini semua satu tank makanan udah satu jenis semua, cere laut beku. Jadi si Irwini, si Granulosus semua tuh kalau gue lempar cere beku udah aktif semua bro nyari. Ya oke lah, cukup seneng lah gue. Ternyata Irwini gak segitu rewel ya, karena dulu gue pernah pelihara Irwini. Aduh, udah dilempar pelet juga malu-malu banget. Terus gak gede-gede gitu. Ternyata gue dapet rezeki nih, sekarang dikasih yang langsung gede bro, 40 cm dan aktif banget kalau makan. Mantap banget bro. Thank you Bro Michael. Wah ini mantap banget nih Bro Michael Surabaya nih. Lama-lama gue jadi brand ambassador Bro Michael. Ya, terus apa lagi ya? Oh, Granulosus. Nih, perbedaannya kalau yang gue lihat ya. Jadi di sini kan ada 3 ikan bawah nih bro ya. Ada Granulosus, ada Irwini besar, sama Niger Irwini. Dari 3 ini ya jujur yang paling sulit adaptasinya itu Granulosus. Mungkin kalian yang udah biasa pelihara ikan bawah tahu lah ya. Kalau gue sih sekarang baru ngebuktiin sendiri nih. Oh ternyata Granulosus segitu susahnya. Nah sekarang nih Granulosus sudah settle dan aktif banget bro. Bahkan gue lempar lele potong, cere buku semua dihap sama dia. Ngejarnya udah membabi buta lah ya. Tapi untuk bisa kayak gini itu butuh waktu sekitar 2 bulan bro. Nggak mau makan, gila nggak lo? Karena gue di sini udah nggak mau main pelet lagi. Gue pengen pakan alami aja bro. Kalau Irwini jujur dia cuma butuh waktu seminggu lebih lah. Itu udah mau bro makan cere laut dan lain-lain. Berarti emang mantap banget nih yang Bro Michael kasih, ikannya super settle banget bro. Kurang lebih itu tuh cerita 3 ikan bawah ini ya. Nah kalau Niger Irwini itu nggak usah ditanya deh, dia udah paling gacor tuh makannya di sini, udah paling top lah. Udah bisa gantiin Oxydorus gue yang gede ini bro. Ya, karena udah nguasain wilayah banget dia. Kalau gue lempar makanan ke sana itu udah dihabisin semua. Malah kadang-kadang gue rada ngeri juga lihat perutnya sampai kerongsuka besar gitu. Nah kalau Niger Irwini ini ya, awal-awal gue sempet rada ragu nih, ini bener hybrid Irwini atau enggak, atau jangan-jangan Oxydorus doang. Ternyata enggak bro, beda banget ya. Pertama, kalau Oxydorus mestinya gue pelihara dalam waktu berapa lama ya, dari November apa ya, mestinya udah lebih gede lagi dari ini. Ini kayaknya nggak bisa segede Oxydorus menurut gue. Terus kedua, lo lihat sirip sampingnya itu flat, jadi nggak nekuk nggak apa, itu bener-bener flat dan lebar kayak Irwini. Itu mantepnya. Walaupun punya gue di bagian perutnya tuh nggak ada coraknya. Nah kalau orang punya tuh gue lihat bagian bawahnya ada kayak corak-corak gitu. Nah ini tipis-tipis doang. Kelihatan pas baru masuk doang, awal-awal masuk, abis itu kayak full hitam aja gue lihat. Tapi ini beda banget sama Oxydorus, nanti lo bisa lihat sendiri lah di video ya. Kurang lebih gitu bro. Terus apalagi yang perlu gue update? Parang-parang nggak ada yang mau gue update. Gue nggak tahu, mungkin kalian yang jarang lihat di konten bisa lihat sendiri apakah ini membesar atau enggak. Gue karena tiap hari lihat, jadi kok kayaknya nggak signifikan lah membesarnya. Nah kalau Dyneema Catfish nih bro, nah ini gue nggak ngerti kenapa rada galak bro jadinya si Dyneema Catfish ini. Entah kenapa, kalau gue lempar makanan tuh sekarang beringas banget nih makannya. Udah gitu kalau berebut makanan sama tarpon sering kayak mau gigit gitu. Gue jadi ngeri-ngeri sedap juga nih si Dyneema Catfish ini. Lais tembiring ya, ini banyak yang kalau gue lagi ceritain Dyneema Catfish ngomong, wah itu mah ikan lais. Ya emang lais bro, ini namanya lais tembiring nih ya. Mungkin apa ya, itu bahasa konsumsinya kali atau bahasa daerahnya lah lais tembiring. Pokoknya gue nggak tahu kenapa semenjak kematian Rapiodon vulpinus dia mendadak agak ganas jadinya bro.
Ya kurang lebih gitulah. Sekarang gue mau udah bisa ketawa-ketawa karena Rapiodon Vulpinus matinya kurang lebih 1 minggu yang lalu lah. Jadi gue berusaha naikin mood lagi untuk ngontenin tank Amazonesia. Menurut gue itu kegagalan yang cukup besar juga, karena itu mimpi gue banget bisa punya Rapiodon Vulpinus besar. Ternyata nggak bisa bro. Ya mungkin nanti rezekinya di lain ikan kali, di lain ikan. Ya udah, sekarang kita ke dalam bro. Oke, sekarang kita udah di dalam nih bro ya. Jadi sebenarnya di dalam ini kan kemarin-kemarin tuh konsep gue pengen jadi piranha room ya bro ya. Tapi ada satu ikan yang nyasar nih di sini ya. Karena ini gue dapat hadiah dari Mr. X ya, seorang hobi gila ya, ngasih gue ikan ini untuk dirawat. Dan kebetulan gue juga suka banget sama ikan ini nih ya, Apurensis jelly catfish. Nanti kita ulas detail setelah gue jelasin yang di sini dulu bro. Jadi kenapa sih Apurensis ini sendiri di tank ini? Karena gue belum punya nyali bro untuk mengkonteng di tank Amazonesia ya. Berhubung size mulutnya tuh agak-agak mengerikan, jadi ntar dulu deh, gue pelajarin dulu karakternya bro ya. Jadi sebelum ke Apurensis, kita ke piranha dulu sebentar. Nah, gue duduk aja dah gini ya, biar santai bro ya. Jadi seperti kalian tahu, 3 tank ini piranha ya. Ini Serrasalmus compressus, ini si Vito, Serrasalmus rhombeus, terus ini Serrasalmus sanchezi ya. Terus ini RBPWC ya. Jadi 4 tank ini piranha semua bro ya. Ini doang nih yang tadi gue bilang nyasar nih, 1. Oke, nah ini gue nggak akan ulas detail-detail banget nih. Cuman ada beberapa poin aja lah yang pengen gue sharing ke kalian. Jadi ini nih, si rhombeus nih bro. Rhombeus siapa? Si Serrasalmus compressus nih ya. Jadi si Serrasalmus compressus ini kan di tank 80 x 40 x 40 nih bro ya. Dan ini Serrasalmus sanchezi di tank 1 meter x 40 x 40. Jadi rasanya ini malah kebalik nih ya. Kebalik, mestinya sanchezi di sini. Karena awalnya gue beli Serrasalmus compressus ini, deh, nih kita panggil sini bro. Nah tuh ya, awalnya gue beli Serrasalmus compressus ini tuh gue kira dia tipe piranha yang nggak bisa gede lah, belasan senti ya. Tapi ini sekarang udah 20-an senti up nih bro ya, mungkin 21, 22 nih sekarang. Jadi gue nggak ngira nih, makanya dari awal gue tempatin dia di tank 80 senti. Ternyata bisa gede bro, bisa sumo juga nih piranha. Jadi nanti ke depannya rencananya si sanchezi itu mau gue pindahin ke sini, karena kayaknya memang sanchezi itu piranha yang cuma bisa belasan senti lah menurut gue. Kayaknya nggak adil gitu, udah ngelihat dia tuh udah ngerasa sempit nih di sini ya. Sementara sanchezi udah kayak lapangan bola tuh sendirian di situ. Gitu bro ya. Jadi nanti nih akan gue switch tanknya. Cuman ya minggu-minggu ini gue lagi mager dikit lah, mungkin minggu depan gue pindahin. Oke, terus yang berikutnya yang baru gue upgrade untuk akuarium indoor gue, indoor ya, karena yang di outdoor gue juga sebenarnya pakai alat ini bro, nih aerator fang ya. Jadi ini karena gue baru beli, gue baru konekin ke 3 akuarium nih, akuariumnya si Red Belly WC, akuariumnya RBP WC, terus akuariumnya Apurensis sama akuariumnya si Vito nih, rhombeus ya. Jadi si aerator fang ini gue taruh di pojokan aja dah. Walaupun sebenarnya desainnya mantep juga nih. Sayang kalau disembunyi-sembunyiin gini bro. Ya. Jadi aerator fang ini dia aerator ACDC. Jadi gue sekarang nggak perlu pusing-pusing lagi nih. Aerator ACDC yang keunggulannya banyak banget bro. Ini keunggulannya ya. Nah, jadi di sini gue jujur aja, kalau melihara ikan itu kan biasanya kalian sering nanya ya, perlu aerator atau enggak. Kalau gue jujur melihara ikan-ikan di sini, semua tank gue pakein aerator bro. Jadi kenapa gue pakein aerator? Pertama ya, aerator yang gue pakai ini kan ACDC semua. Jadi kalau mati lampu masih ada backup untuk suplai oksigen bro ke dalam air. Oke? Karena aerator bikin permukaan air tetap gerak. Kebayangkan kalau nggak ada aerator, berarti air full diem dan oksigen pun nggak ada bro di dalam air ya. Dan lama-lama menipis, lama-lama ikan mati. Tapi ingat ya, ACDC, kalau yang aerator biasa mah ya sama aja bro. Karena kalau mati lampu kan ya mati juga. Terus yang kedua, kenapa gue pakein aerator nih di semua tank gue ini? Jujur aja, semua kiper-kiper ikan predator itu kan sebenarnya males ya untuk ngukur-ngukur DO. DO itu dissolve oxygen bro ya.
Jadi oksigen yang terlarut di dalam air tuh sebagian besar kiper ikan predator tuh nggak pernah kan ngukur-ngukur itu. Mungkin dari 100 kiper ikan predator paling yang suka ngukur-ngukur cuman 10 sampai 20 lah. Sisanya gue yakin cuma nebak-nebak doang. Jadi prinsip gue, apa salahnya kalau kita maksimalin oksigen di setiap tank, bro, ya. Karena kan kalau lu pernah sering nonton konten-konten piranha gue, kalian lihat kan piranha itu adalah ikan yang kayak gampang banget tuh insangnya kebuka lah, atau ya macam-macam lah, pokoknya penyakitnya biasanya di insang atau apa segala macam, dan itu umumnya terjadi karena suplai oksigen kurang, bro, ya. Jadi kali ini gue percayakan aerator ke Feng. Kenapa gue percayain ke Feng? Nah, itu ada sebabnya lagi, bro. Pertama, Feng ini banyak banget keunggulannya. Ini baru gue pecah jadi 3 tank dan semburannya masih mantep banget karena dia ada 10 level nih si aerator Feng ini, bro. Ya. Ada 10 level. Nih, kalian bisa lihat nih displaynya, kelihatan nggak ya di kamera ya? Nah, ini ada pengaturannya semua, ya. Dan pastinya karena dia AC/DC kan, kalau nggak AC/DC kayaknya bagi gue kurang fungsi lah ya. Terus gue rada lupa nih, pokoknya ketahanan baterainya nih kalau dia tanpa listrik itu mantep banget, bro. Nanti gue cantumin di bawah sini deh, jadi kalian bisa memperkirakan tuh. Kalau nggak salah tuh, kalau lo setnya speednya yang paling rendah, itu dia bisa nyala sampai 50 jam, bro. Gokil 50 jam. Tapi kalau lo set di speed tertinggi, dia kurang dari 50 jam. Gue rada lupa, tapi nanti gue cantumin deh di sini. Terus pastinya biasanya orang kalau pakai aerator kan berisik ya, males. Nah, kalau ini silent banget, bro. Kagak ada berisik-berisiknya sama sekali. Nah, terus yang paling unggulnya lagi nih dari si aerator Feng ini, dia tuh mengandung ion negatif, bro, ya. Jadi ion negatif itu fungsinya tuh kayak untuk apa ya, ngebersihin udara, terus virus dan bakteri. Jadi ningkatin kualitas air lah, bro. Karena kadar oksigen terlarutnya juga nambah, ya. Jadi kurang lebih gitu kenapa gue percayakan sama si merek Feng ini, bro. Kalau gue pergi-pergi, gue nggak perlu takut-takut lagi. Kecuali gue perginya 1 bulan terus nggak ada yang jaga di sini, ya. Itu baru gue worry. Cuman insya Allah kalau mati lampunya cuman 1 hari dan ya sekian jam ini semua aman, bro. Nah, terus apa lagi ya mengenai piranha ini, bro, yang pengen gue bahas lagi nih. Jadi kalau gue lihat nih teman-teman entah di grup Facebook atau teman-teman gue juga yang suka keep piranha, biasanya mereka itu kan seragam ya, satu pakai substrat, semua pakai substrat. Nah, pasir, malang atau batu apa segala macam. Nah, kalau kalian lihat nih ya, settingan tank gue ya, settingan substratnya maksudnya, ini beda-beda kan. Misalnya RBPWC, gue set polos. Terus Vito, si Rombeus gue set polos. Terus Sanchezi, gue set pakai substrat, tapi berhubung gue masih mager, jadi substratnya tuh lumut aja, bro. Ya. Nah, ini gue substrat pakai batu, apa ini namanya ya, gue lupa nih. Gue lupa lagi nama batunya, gue sering sebut. Ya pokoknya itulah, substratnya kayak gini ya. Nah, ini kenapa gue set beda-beda gini, karena ya, gue pelajarin nih karakter piranha gue satu demi satu. Pertama nih, kenapa di Serrasalmus compressus ini gue berani pakai substrat, karena dia ini tipe makannya nelen, bro. Jadi apa ya, gak terlalu berhamburan banyak gitu kalau makan. Hampir nggak ada tuh yang nyelip-nyelip di batu-batu ini, bro. Kan ini gue udah pernah jelasin dari konten sebelumnya juga, flow airnya tuh memang udah gue rancang untuk semua kotoran ke sana. Tapi kalau makannya terlalu berhamburan ya pasti adalah yang nyelip-nyelip di bawah juga. Ya. Jadi itu alasan gue kenapa Serrasalmus compressus itu gue berani pakai substrat, karena dia tipenya lebih ke nelen bulat-bulat. Dia kan jadi serpian karena ngunyahnya lama ya. Nah kalau dia ngunyahnya nggak lama, bro, langsung lep gitu telan. Jadi gitulah pokoknya. Ya. Terus, nah ini si Vito. Kalau si Vito ini kenapa gue set polos? Karena jujur aja dari semua piranha gue di sini, dia ini yang makan ngunyahnya lama, bro, banyak gitu. Jadi saat dikunyah tuh berhamburan tuh serpian-serpian lele potongnya. Jadi dari arus yang udah gue bikin ini, saat emang serpian-serpiannya tuh parah banget berhamburan di air ini, itu semua langsung menuju ke power head. Gitu, bro. Itu sebabnya kenapa gue nggak pakein substrat polos, bro, kalau Vito. Karena memang karakternya ngunyah mulu nih, ya. Tukang ngunyah aja loh. Ya. Nah, kalau si Sanchezi ini sebenarnya dia juga ngunyah, tapi nggak separah Vito, bro, ya, nggak separah Vito. Nah, kalau Sanchezi ini gue deketan dah.
Nah, kalau si Sanchezi ini dia ngunyah, tapi sedikit lah, mungkin hampir mirip Compressus ya, kayak telannya tuh langsung gede gitu, nggak terlalu cabik-cabik banget. Makanya ini sekarang ya daripada polos-polos banget tanknya, gue beraniin pakai aksen bawah lah ya, gue sebutnya aksen aja karena ini sebenarnya cuman lumut nih bro, ya, cuman lumut ya, yang gue pertahankan untuk ya estetika tank lah, walaupun nggak estetik banget juga sih. Dan berhubung dia juga masih kecil, kalau ada serpihan yang sisa-sisanya juga ya tipis-tipis lah bro, gampang ke bawah arus. Nah ini kalau Red Belly RBPWC, dia juga parah nih makan yang ngunyahnya, jadi berhamburan banget lah dia kalau makan. Itu sebabnya makanya gue setting polos, biar ya alasannya sama lah kayak si Vito tadi. Jadi kalau serpihannya banyak tuh langsung menuju ke powerhead gitu bro. Gila ini jujur ya, ini RBPWC tadinya gue nggak mau nih dia berpunuk gini karena gue agak bosen ya. Dulu gue seperti kalian tahu gue pernah punya RBP Sumo. Jadi gue sekarang sebenarnya pengen lihat RBP ini dengan postur normal, ternyata berpunuk juga nih gitu bro ya. Kurang lebih RBPWC begini nih update-nya. Ini nggak tahu nih putih-putih gesek apa nih, soalnya dia kalau gue lempar makanan bener-bener nafsu banget bro. Jadi kadang-kadang agak gesek-gesek lampu atau bagian kaca di dalam tuh. Kalau sama kamera nih, banci kamera banget nih si Leo, gue kasih nama dia Leo bro. Oke, jadi gue ulang lagi bagi yang belum tahu, ini Red Belly Piranha tapi wild caught ya, bukan CB. Nah ini juga lo lihat kan, ini masih gue koneksiin ke 3 tank, tapi semburannya masih mantep bro, si aerator fan. Nah jadi gitu bro, kalau lo keep Piranha itu ada baiknya lo pelajarin tuh karakternya. Jadi settingan tank itu mengikuti karakter Piranha yang lo keep, bukan berarti semua Serasalmus Compressus sama ya. Ada juga Serasalmus Compressus mungkin yang nggak seagresif ini nih bro, atau tipe makannya ngunyah-ngunyah juga gitu. Setiap Piranha pasti beda-beda deh. Kalau bisa lo pelajarin tuh Piranha lo, tipe makannya gimana, baru settingan tanknya ngikutin apakah perlu substrat atau enggak gitu. Jadi jangan semua orang pakai substrat terus lo pakai substrat, terus lo bingung sendiri kalau serpihannya banyak, ntar nyelip-nyelip di substrat terus bersihinnya males apa segala macam. Nah itu masalah bro ya. Jadi kurang lebih gitu aja nih update Piranha gue ya. Mudah-mudahan minggu depan ini Sanchezi bisa pindah ke sini, Compressus bisa pindah ke sini. Karena gue penasaran banget sebenarnya sama growth-nya si Compressus nih ya. Gue udah nanya di grup, katanya sih mestinya dia bisa lebih gede lagi bro ya. Jadi kalau dia di tank 1 meter mestinya bisa lebih mantap lagi ya. Syukur-syukur bisa sebesar si Vito nih. Oke, jadi untuk Piranha itu dulu. Nah sekarang ini nih bro. Ini nih ikan. Nah ini kan gue belum pernah ya bikin konten panjang ini. Nah sekarang berhubung gue udah cukup kenal dengan karakter ikan ini dan gue udah berhasil ngelatihnya, sekarang gue bikin nih konten panjangnya ya. Jujur gue puas banget sih bro melihara ikan ini, karena ikan ini tuh bener-bener ikan yang bisa kenal owner ternyata. Nah ini sih karena udah kenyang aja nih, makanya parkir aja dari situ ya. Jadi sedikit sharing dari gue, si Apurensis ini di tank ini ya, ini sama sekali nggak ada spot buat dia hiding, nggak ada spot buat dia sembunyi maksud gue ya. Karena memang dari pertama datang dari Desember ya kalau nggak salah kemarin, gue pengen dia tuh bukan ikan yang pemalu gitu. Gue nggak pengen juga tank ini jadi kayak kelihatan kosong gitu, nggak ada ikannya. Alhasil apa yang gue lakukan itu tuh, di balik pompa itu gue taruh biofoam biar dia nggak ngumpet di situ bro. Jadi dia tetap parkirnya di atas ya. Terus kedua ini juga cuman aksen sebenarnya, nggak ada fungsinya sama sekali ini batang-batang sama akar-akar ini, dan sengaja gue taruh di atas biar bukan jadi tempat sembunyi dia. Karena ini ikan ya kalau sembunyi itu gerudak-geruduk banget bro. Jadi kayak kayu kayak gini-gini, kalau lo taruh di bawah itu udah abis deh, diseruduk kemana-mana. Yang paling ngeri itu kan diseruduk terus menghambat kinerja powerhead, itu yang paling gue ngeri. Oke? Terus ini ikan udah berhasil gue latih. Ini karena udah mager sih, biasanya bisa nih gue panggil nih bro. Jadi dia udah nggak takut sama sekali nih sama orang, dan udah kenal gue banget. Gue ngelatihnya itu pertama itu ya, gue nggak taruh tempat hiding sama sekali. Terus kedua, gue selalu lempar makanannya di sini, di area sini. Jadi gue mau memaksa dia, kalau lu mau makan ya lu ambil di sini gitu. Nah kebanyakan orang salahnya melihara Apurensis itu pertama pakai pakan hidup. Kalau
lu biasain pakai pakan hidup, dia akan punya sifat nunggu terus begitu pakan hidupnya lewat, baru beraksi gitu, baru dicaplok bro. Ya, nah ini gue udah full lele potong. Kebetulan dia suka banget sama lele potong. Malah kadang-kadang dia untuk minta makanan tuh udah naik-naik ke atas gitu bro. Jadi kalau lo mau latih apurensis lo nggak pemalu, latih pakan beku bro, jangan pakan hidup. Nah terus kedua, banyak orang pelihara apurensis itu suka adegan disuap-suapin gitu kan. Nah kalau gue jujur aja, gue itu paling pas 3 hari sampai 1 minggu pertama deh dia datang tuh masih gue suapin. Habis itu gue langsung cuekin aja, gue lempar pakan selalu di sini. 1 minggu dia masih belum mau tuh jemput ke sini, tapi lama kelamaan alhamdulillah udah oke banget bro makannya. Bukan berarti ikan ini memang asik banget untuk disuap-suapin, tapi kalau kalian manjain begitu ya kalian sendiri yang nanti bingung ngeliatnya kenapa ikannya mojok terus bro. Karena ya memang dia cuman taunya kalau ada makanan ya disuapin doang. Ini mojok aja kalau udah malam tuh di situ. Cocok banget deh kayaknya jadi model iklannya pompa Heidi Well. Nah itu aja bro, kira-kira apurensis, mudah-mudahan penjelasan gua nggak belibet ya. Nah terus apalagi nih settingan apurensis nih. Sebenarnya apurensis ini menurut gua nggak perlu arus bro, ya. Tapi kenapa di sini gua pasang arus? Nah ini, berhubung gue sangat jarang ketemu kiper yang punya apurensis, tapi setelah gue amatin, ikan ini tuh senang banget kayak ngelepas lendir gitu bro. Tapi bukan karena stres ya, jadi dia menurut gue fungsinya kayaknya untuk untuk bikin mangsa takut atau mangsa lemes atau apapun itulah. Tapi gue berani jamin itu bukan stres. Nah, kalau dia udah ngelepasin lendir banyak gitu, ini kan lendir kayak mungkin itu kali ya dia disebut namanya jelly catfish karena lebih kayak gel-gel putih gitu sih bro yang dia lepasin dari badannya. Nah, itu berterbangan bro di sini semua. Ya. Nah, kalau lo bikin flow-nya nggak bener, ini air bakal rusak bro sama lendir-lendir dia. Nah, kalau lo tahu mungkin kayak lo pelihara AST itu kura-kura AST atau CST yang kalau lo nggak pakai filtrasi kan airnya kayak banyak kayak kembang tahu gitu bro. Nah ini sama nih, ini sama. Jadi kalau lo pelihara apurensis sebisa mungkin pakai arus deh, biar untuk flow aja, bukan untuk dia berenang atau apa segala macam. Ya, jadi saat dia suka nyemburin jelly putih itu ya langsung ke bawah ke filtrasi langsung. Kurang lebih gitu bro, sharing yang gue tahu. Cuman mungkin nanti kalian ada yang keep apurensis juga. Kalau teori gue salah boleh tulis di kolom komentar bro. Ya, jadi apurensis ini oleh-oleh dari salah satu narasumber gue yang nggak mau disebut namanya, si Mr. X. Ini sorry, tanknya agak kotor karena gue belum bersih-bersih, gue ngonten ala kadarnya aja bro. Terus apalagi ya, bagusnya juga dia udah nggak takut cahaya, karena gue selalu biasain gue lempar makanan, lampu nyala. Gue nggak pernah mau manjain matiin lampu baru kasih makanan. Kurang lebih gitu bro, ya. Terus ini tank apurensis juga gue konekin ke mesin aerator Feng yang tadi. Jadi apurensis, RBPWC dan si Vito nih. Kalau Sanchezi sama ini mungkin besok lah mau gue setting, gue konekin ke sana. Mudah-mudahan sampai 5 akuarium mesin ini masih optimal. Mestinya sih optimal karena semburannya mantap banget ya bro. Oke, jadi gitu aja update tank indoor. Sekarang kita balik ke depan bro. Sip, gitu aja konten kita kali ini ya. Jadi gue mau info aja buat kalian yang belum join di grup Facebook yang gue buat nih, Invasive Fish Lovers IFL, monggo join nih. Lo harus join karena di situ grup yang seru banget, sering kopdar, bahas ikan-ikan yang invasif bro. Ya, dan lain-lain deh, pokoknya seru banget grup itu. Terus juga kalau ini nih, kalian banyak yang nanya kaos ini nih, Invasive Fish Lovers. Kalau kalian ada yang berminat boleh DM di Instagram gue dulu untuk sementara, atau merchandise IFL lainnya boleh DM di Instagram gue bro. Jadi ada mug, ada mousepad, ada gantungan Gucci stiker dan lain-lain. Oke bro, nanti gue cantumin deh Instagram gue, atau kan gue suka cantumin di watermark video ini ya. Ya, jadi kurang lebih gitu aja sedikit update tentang galeri gue sekarang. Nanti kita jumpa lagi di next content bro. Oke, jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.